kita bahwa kematian itu tidak dapat dilihat oleh waktu, tidak dapat dilihat dia sakit atau sembuh, tetap kematian itu akan selalu mengingatkan kita. Jadi dengan hal peristiwa saudara kita bukan satu kebetulan, tapi kematian adalah suatu kepastian bahwa kita pun yang hadir di sini akan sama kembali kepada Allah. Namun yang jadi pertanyaan, akankah kita kembali kepada Allah dengan keadaan membawa hati yang selamat, atau hati kita, pikiran kita membawa kewaswasan duniawi? Kalau perhatikan kita di dunia ini, lihat banyak orang mencemaskan tentang kehidupan, banyak orang mencemaskan tentang kematian, sehingga di usia yang lanjut kematian akan segera datang. Akhirnya si hati dan perasaan kita mempunyai rasa takut yang luar biasa. Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Kenapa kita mengalami ketakutan, kecemasan saat sakit sedikit harus periksa ke dokter, ke klinik, ke puskesmas dan lain sebagainya? Itulah hal yang sangat penting. Jadi kalau kita tafakur kepada leluhur-leluhur dulu kita, nenek kita, uyut-uyut kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, sama hidupnya menjalani kehidupan yang biasa, tapi kesananya punya pikiran-pikiran, punya ujian-ujian yang sangat menyumpahkan dalam kehidupan. Jadi pentingnya kita untuk bisa membuka tabir rahasia hati, rahasia pikiran, agar pada hari ini ke depan kita bisa mempunyai hati yang tenang, yang harus dipenuhi dengan nilai-nilai ibadah. Contohnya apa? Contoh yang paling hal sangat sederhana adalah sholat. Sholat itu tidak lama, waktunya 5-10 menit. Tapi yang saya rasakan dulu sebelum kenal dengan guru yang mengajarkan tentang ilmu agama, rasa cemas yang sangat luar biasa, rasanya malas untuk melaksanakan sholat. Kadang kita melaksanakan sholat juga pun asal-asalan, bukan waktu yang benar-benar dijaga kehusuannya agar kita bisa merasakan bahwa dekatnya kita sang sumber kehidupan dengan Allah yang Maha Pencipta. Di situ kita sampai saat ini belum bisa merasakanku. Jadi oleh karena itu saya mengingatkan di bulan Rajab ini, bulan di mana peningkatan sebagaimana Rasulullah SAW diangkat oleh Allah itu bukan hanya sekedar keinginan Rasul, tapi beliau adalah diperjalankan sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, diperjalankan oleh Allah atas kesuciannya Allah, sehingga Nabi besar kita Muhammad SAW mengalami pendewasaan spiritual kurang lebih sekitar 20 tahun, 32 tahun, 23 tahun. Al-Quran disempurnakanlah lewat akhlaknya. Nah, oleh karena itu kita sebagai teman-teman, sahabat-sahabat di sini yang ada di Papeling, alhamdulillah dengan kekompakannya persaudaraan kita semua sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bisa ditakdirkan oleh Allah berkumpul, berdoa, mendoakan saudara kita. Dan bukan hanya mendoakan saudara kita, sebetulnya hakikatnya adalah kita sedang mendoakan diri kita, sedang mengupayakan kita agar kita bisa selamat dua-duanya. Pertama selamat dunia, yang kedua adalah selamat akhirat. Tidak mungkin akhirat selamat kalau dunia tidak dilaksanakan keselamatannya sekarang. Jadi oleh karena itu kita untuk bisa menyelamatkan diri, kita baca kualitas hati kita. Seberapa banyak hawa nafsu yang masih ada di dalam tubuh kita, seberapa banyak kebencian yang ada dalam diri kita. Tafakur. Nah, oleh karena itu kita terus berupaya kepada Allah, memohon untuk melembutkan hati, sehingga pikiran kita terus dibimbing oleh Allah untuk bisa melaksanakan nilai-nilai ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah secara hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.